Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat luar biasa ini Pak Ihsan bisa berkesempatan kembali untuk memberikan materi kepada adik-adik semuanya. Pada kali ini Pak Ihsan akan memberikan materi mata pelajaran akidah akhlak, yang mana materi kali ini yang akan dibawakan yaitu Asmaul Husna Al-Khabir. Nah, ada yang tahu artinya apa itu Al-Khabir? Ya, Allah yang mempunyai sifat maha teliti. Nah, ini salah satu Asmaul Husna. Asmaul Husna, 99 nama Allah yang baik, yaitu Al-Khabir, yaitu Allah maha teliti. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida. Amin. Nah, tadi pembelajaran kita sudah kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita pelajari, materi yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat dan dimudahkan dalam diterima oleh adik-adik semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, mari kita lanjutkan materinya. Nah, perhatikan adik-adik, di situ ada gambar apa? Gambar telapak tangan. Telapak tangannya kelihatan bersih, tetapi kalau adik-adik semuanya telapak tangannya itu tidak dicuci dengan menggunakan sabun, nanti yang ada seperti ini. Akan kelihatan bakteri ketika dilihat dengan mikroskop alat, yaitu mikroskop, akan terlihat di telapak tangan adik-adik bentuk-bentuk seperti ini. Apa itu? Itu adalah sebuah bakteri dan kuman-kuman yang akan membahayakan adik-adik sekalian. Bisa dipahami ya? Nah, itu. Kemudian, pernahkah melihat virus corona? Belum pernah? Nah, virus corona kalau diperbesar dengan menggunakan alat yaitu mikroskop, nanti kelihatannya seperti ini. Nah, ini sangat tidak bisa dilihat dengan kasat mata, akan tetapi bisa dilihat dengan menggunakan alat yaitu mikroskop. Nah, semuanya ini adalah tidak luput daripada ciptaan Allah SWT. Allah maha teliti atas segala apa yang diciptakannya, dari mulai materi yang terkecil seperti bakteri, virus dan sebagainya, sampai materi yang terbesar yaitu alam semesta ini, bumi, langit dan sebagainya. Itu Allah maha teliti. Tidak ada yang salah sasaran ciptaan Allah itu. Semuanya Allah ciptakan dengan teliti. Nah, kalau kita dengan akal manusia tidak akan bisa menciptakan virus seperti ini, bakteri seperti ini, ya, materi-materi terkecil itu seperti itu. Kita tidak akan nyampe pikiran kita untuk menciptakan materi terkecil seperti itu. Akan tetapi Allah maha teliti atas segala apa yang diciptakannya. Al-Khabir. Al-Khabir artinya itu maha teliti. Jadi Allah SWT itu maha teliti.
terhadap apapun yang dilakukan makhluknya. Apakah kalian tahu apa yang dilakukan semut ketika ada di lubang rumahnya? Ada yang tahu? Tidak akan, tak ada yang tahu kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh semut-semut itu di lubang atau di rumahnya. Semut itu bergotong royong membawa makanan. Nah, semut itu saling berjabat tangan ketika bertemu dengan salah satu yang lainnya. Nah, seperti itu. Bahkan semut, saking hebatnya semut itu, semut disebut di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml, artinya semut. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti dengan segala yang ada di alam semesta. Begitupun juga di alam semesta Allah juga maha teliti. Jadi setiap bulan mengitari bumi, ya, terus bumi mengitari matahari, itu Allah juga teliti. Kalau Allah tidak teliti, ini bumi dan planet yang lainnya akan saling bertabrakan. Tapi Allah maha teliti atas segala ciptaannya, yaitu alam semesta beredar sesuai edarannya atau sesuai garisnya, sehingga tidak menyebabkan tabrakan antar planet-planet. Nah, itu adalah Allah maha teliti atas segala yang ada di alam semesta. Kemudian Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Nah, ketika ada orang yang mencuri dompet, ya, ada orang yang mencopet, mungkin orang yang dicopet itu tidak mengetahui kalau dompetnya itu sedang dicuri. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui. Allah teliti apa yang dikerjakan makhluknya. Dari mulai pekerjaan yang orang itu tidak tahu, tapi Allah tidak tahu. Seperti itu. Makanya ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang tidak baik, bahwasanya kita tuh harus sadar bahwasanya Allah itu melihat perbuatan kita. Seperti itu. Begitu juga pun ketika beribadah juga Allah mengetahui. Walaupun kita beribadahnya itu sembunyi atau terang-terangan, Allah juga mengetahui. Seperti itu ya. Bukti Allah SWT bersifat Al-Khabir. Berikut bukti Allah SWT bersifat Al-Khabir. Yang pertama, A. Tidak ada ciptaan Allah SWT yang salah sasaran. Terus B. Allah SWT melihat apa yang dikerjakan makhluknya. Adik-adik sekalian, apakah kalian pernah melihat lebah? Nah, ini adalah gambar lebah. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat lebah? Wah, ini Pak, lebah itu kalau kita dekatin nanti akan menyengat. Nah, kalau ketika sudah disengat rasanya sakit. Ya, itu ya. Allah menciptakan lebah. Selain lebah itu bisa menyengat, tetapi Allah juga menciptakan manfaat lebah. Apa itu manfaat lebah? Lebah juga bermanfaat menghasilkan sebuah madu. Nah, bagaimana rasanya madu? Madu itu sangat manis, ya. Bahkan madu itu bisa untuk menjadi obat segala macam penyakit, seperti itu. Nah, Allah tidak akan salah sasaran. Ciptaan Allah SWT itu tidak akan salah sasaran. Walaupun
Allah menciptakan lebah itu bisa menyengat yang rasanya sangat sakit, tapi Allah di situ menciptakan manfaat dari lebah. Lebah menghasilkan madu yang berguna untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan lebah juga tercantum di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl. Nah, saking hebatnya lebah itu, Allah mencantumkan di dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nahl. Nah, seperti itu. Hebat tidak? Ya, sangat hebat sekali. Allah tidak ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang salah sasaran. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dikerjakan makhluknya. Seperti itu. Kemudian yang C ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. D, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang tersembunyi. Ya, apa yang ada di dalam hati kita ketika kita sudah batin apa? Saya ingin berangkat ke masjid. Itu sudah Allah catat. Ya. Dicatat dalam perbuatan kita tuh dicatat pahala, bahwasanya si A mau pada si A ini baru berniat aja di dalam hati. Di dalam hati sudah berniat, saya nanti jam 2, saya nanti jam 4 mau berangkat ke masjid sholat subuh. Itu baru niat saja Allah sudah catat pahala, yaitu niat berangkat ke masjid. Nah, itu menandakan bahwasanya Allah SWT mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Bahkan niat baik sekalipun sudah dicatat menjadi pahala, ya, pahala kebajikan. Kemudian yang D, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Ya seperti tadi, yang ada di balik lubang semut Allah tahu. Kemudian yang ada di pori-pori jari kita, pori-pori tangan kita, termasuk bakteri, itu juga Allah tahu. Ya, itu Allah maha teliti, Allah mengetahui segala yang tersembunyi. Kemudian meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Berikut perilaku meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Khabir. Yang pertama, teliti saat mengerjakan soal ujian. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah itu mempunyai sifat Al-Khabir, yaitu maha teliti, kita harus teliti. Teliti dalam hal apa? Yaitu mengerjakan soal ujian. Jangan tergesa-gesa. Nanti kalau tergesa-gesa, akibatnya apa? Soalnya, jawaban yang kita hasilkan akan tidak benar. Nanti salah semua. Nah, seperti itu. Makanya harus teliti. Kemudian teliti mempersiapkan keperluan sekolah. Nah, nanti apa yang dipergunakan untuk sekolah? Misalnya ketika daring seperti ini, apa yang harus dipersiapkan? Misalnya buku, pensil, atau ballpoint, terus kemudian HP dan sebagainya. Kita harus persiapkan, harus teliti mempersiapkan keperluan sekolah. Ketika berangkat sekolah, ya yang disiapkan apa? Seragam, kemudian sepatu, kemudian buku tulis dan sebagainya, atau bekal. Itu harus kita persiapkan dengan teliti. Itu cara meneladani sifat Allah SWT, yaitu Al-Khabir. Kemudian menghitung zakat dengan teliti. Ya, ini tugasnya untuk amil zakat, orang yang membagikan zakat. Seperti itu, kita harus teliti untuk menghitung zakat. Kemudian menyusun jadwal kegiatan harian, kita harus teliti. Besok kita mau melakukan apa, itu kita harus susun dari awal. Apa besok pagi, hari Minggu misalnya, hari Minggu pagi hari habis sholat subuh, saya akan membantu orang tua mengepel lantai atau menyapu lantai. Kemudian setelah itu sarapan, kemudian setelah itu
berkunjung ke rumah nenek atau saudara, harus dicatat, menyusun jadwal kegiatan agar supaya kegiatan kita itu rapih. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Ihsan sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang yang telah kita pelajari itu, adik-adik semuanya, anak-anakku sekalian bisa mempraktekkan. Harus teliti, harus semakin teliti lagi dalam hal apa? Ya dalam hal apa yang telah Pak Ihsan jelaskan tadi. Kehidupan adik-adik semuanya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, harus teliti apa yang harus dikerjakan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, bisa dipraktekkan oleh anak-anakku sekalian. Pak Ihsan mohon maaf apabila ada kekurangan. Pak Ihsan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.